Kenapa kita sering lupa? Mungkin kita perlu tahu jawabannya dari abang-abang satu ini. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Oke, tapi seberapa sering kamu lupa? Atau jangan-jangan yang lebih parah, kamu sering lupa nama orang yang baru kamu kenal 2 menit yang lalu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja karena itu normal banget. Kapasitas otak kita memiliki memori yang diperkirakan mencapai 2,5 petabyte atau setara dengan 1 juta gigabyte. Dengan memori sebanyak itu, kenapa kita masih sering lupa? Pertama-tama jangan langsung panik kalau kamu lupa, karena lupa ternyata penting banget untuk kehidupan kita. Bayangin kalau otak kita harus ingat semua hal yang pernah kita lihat, kita dengar atau kita lakuin. Kepala kita mungkin udah penuh banget kayak harddisk 256 GB yang kehabisan ruang. Jadi otak itu punya yang namanya mekanisme seleksi, mana informasi yang penting untuk disimpan dan mana yang bisa di-delete buat kasih ruang memori baru. Nah, masalahnya itu ternyata di sini. Kadang, otak suka keliru milih mana yang harus disimpan dan mana yang harus dihapus. Ini merupakan alasan kenapa kita itu suka lupa nama orang yang baru dikenalin. Terus, kenapa kita sering lupa? Oke, ternyata ada banyak banget alasan yang bikin kita itu jadi sering lupa. Salah satunya adalah gangguan memori jangka pendek. Di dalam otak manusia, rata-rata hanya dapat mengingat 5-7 item dalam satu waktu. Jadi, wajar aja kalau kita lupa apa yang emak suruh beli. Selain itu banyak juga faktor yang menjadi penyebab kita sering lupa. Antara lain ada kurang fokus, stres, atau bahkan faktor usia. Tapi dari semua itu yang paling sering terjadi adalah karena kurang fokus. Misalnya kamu lagi mau ambil air di dapur, sambil jalan kamu buka handphone, scroll TikTok, dan tiba-tiba lupa mau ngapain. Ternyata hal ini ada hubungannya sama yang namanya the doorway effect. Jadi buat kamu yang belum tahu, ibaratkan kita lagi masuk ke ruangan, terus begitu sampai kita lupa ngapain mau ke sana. Nah, itulah yang disebut dengan doorway effect. Fenomena ini bisa terjadi karena saat kita melewati pintu atau beralih dari satu tempat ke tempat lain, otak kita merasa seperti memulai sesuatu yang baru. Jadi semua yang kita pikirkan sebelumnya jadi terlupakan. Ya, masuk ke kamar dan ngelupain kenapa kita ke sana itu adalah salah satu efek dari perubahan ruang akibat doorway effect ini. Tapi kamu tenang aja, karena nggak cuman kamu. Banyak juga yang ngalamin hal ini. Bahkan saking seringnya kadang lupa kalau mantan udah lama nggak ada di dalam hidup kita. Ternyata lupa itu ada manfaatnya, karena lupa bisa jadi cara otak melindungi kita. Bayangin kamu terus-terusan ingat semua hal buruk tentang mantan atau kenangan yang gak menyenangkan bareng dia. Nah, dengan adanya lupa, itu bisa jadi cara otak untuk melindungi kita dengan menghapus kenangan buruk yang gak perlu kita simpan tentang dia. Bisa dibilang, lupa itu proses alami untuk menjaga kesehatan mental kita, dan kita harus terima kasih sama lupa. Lupa juga bisa jadi bentuk penyaringan, supaya otak kita gak kelebihan beban dan bisa fokus ke hal-hal penting. Makanya kadang-kadang kita bisa lupa hal-hal yang gak terlalu penting di dalam hidup kita, bahkan saat kita coba fokus untuk mengingatnya. Oke, tapi kamu jangan khawatir, karena nyatanya ada banyak cara untuk mengurangi lupa. Salah satunya dengan cara kita latihan otak. Otak itu diibaratkan kayak otot, makin dilatih bakal makin kuat. Jadi melatih otak itu sesimpel dengan kita main teka-teki silang, catur, atau bahkan puzzle untuk melatih memori kita. Karena otak kita juga butuh yang namanya olahraga. Kalau kamu sering baca buku atau belajar hal baru, itu bisa membantu meningkatkan kapasitas otak. Selain itu, jangan lupa untuk mengistirahatkan otak kita dengan tidur. Karena tidur yang cukup bisa membantu otak menyusun kembali informasi yang baru aja diterima. Jadi, biar kita itu bisa ingat lebih lama. Sebenarnya banyak lagi cara yang bisa kita lakuin untuk ngurangin lupa, antara lain dengan hindari multitasking yang berlebihan, jaga kesehatan mental, dan catat hal-hal yang penting. Jadi kalau kamu sering lupa bukan berarti tandanya itu kamu udah pikun, kecuali emang karena faktor usia. Cuman kalau udah kebanyakan, apalagi kamu masih muda, coba aja kamu konsultasi ke dokter spesialis. Intinya kalau kita lupaan itu sebenarnya normal-normal aja. Kecuali kalau kita nggak bisa lupain mantan kita yang udah ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Coba absen di kolom komentar siapa di sini yang sering lupa kalau disuruh belanja sama emaknya. Dan kalau kamu pengen nambahin alasan lain kenapa kamu sering lupa atau pengen bahas hal-hal lain tentang sains dan alam semesta, langsung aja kamu tulis di kolom komentar. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagiin video ini ke teman-temanmu biar kita belajar bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video cari tahu selanjutnya, tempatnya kita menggali ilmu dengan santai. Bye-bye.